Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini. Rapat harian Dewan Syuriah PBNU meminta Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf untuk mundur karena dinilai bersalah mengundang tokoh pro-Zionis dalam acara Akademi Kepemimpinan NU. Akankah terjadi adu kuat di internal PBNU? Inilah Top Review. Inilah risalah rapat harian Syuriah PBNU yang beredar di media sosial. Risalah berisi keputusan Rais A'am dan Wakil Rais A'am PBNU yang meminta Yahya Khalil Stakuf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU. Alasannya, Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua Umum PBNU telah mengundang jaringan Zionis internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama atau AKNNU sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU. Hal ini dinilai melanggar nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah. Presidium Muktamar Luar Biasa NU sekaligus pengasuh pesantren Bina Insan Mulia, Kiai Haji Imam Jazuli mengkonfirmasi bahwa potongan risalah itu merupakan keputusan Syuriah PBNU. Saya kira surat yang sudah beredar yang keluar dari Rais Am PBNU sudah kami klarifikasi kepada Dewan Syuriah dan menyatakan bahwa surat itu adalah benar dikeluarkan oleh Rais Am PBNU. Tentu ini adalah salah satu hal yang sangat baik tentunya karena sudah beberapa lama ini di komunitas NU terjadi gejolak atas keterlibatan Gus Yahya dengan tokoh-tokoh Zionis yang internasional tadi. Ini sebetulnya sudah lama gejolaknya, bukan hanya dari mulai AKNNU, Akademi Kepemimpinan Nasional NU saja. Sebelumnya juga ini menjadi isu yang hangat di komunitas kami. Banyak para ulama, banyak para kiai yang keberatan dengan langkah-langkah Gus Yahya yang dekat dengan para aktivis Zionis Israel yang diundang pada kegiatan-kegiatan NU. Nah, termasuk keinginan dari beberapa pihak agar dilakukan musyawarah luar biasa, di antaranya salah satunya ini. Selain itu juga banyak sekali hal-hal yang memang pengelolaan kelembagaan NU yang bermasalah. Sehingga ini mengakibatkan banyak tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan agar kepemimpinan di NU segera dilakukan perubahan dengan jalan musyawarah luar biasa NU. Sebagaimana diketahui, PBNU mengundang tokoh pro-Zionis sekaligus akademisi asal Amerika Serikat Peter Berkowitz sebagai pemateri dalam AKNNU di Universitas Indonesia pada 15 Agustus 2025. Akibatnya, PBNU dikecam banyak pihak karena dinilai tidak peka terhadap genosida yang dilakukan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf akhirnya meminta maaf atas apa yang disebutnya sebagai kekhilafan itu. PBNU menyatakan undangan itu terjadi semata-mata karena kurang cermat dalam proses seleksi narasumber. Menurut Kiai Haji Imam Jazuli, pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya bukan hanya karena mengundang akademisi pro-Zionis, tapi juga karena ada masalah tata kelola keuangan yang membahayakan eksistensi NU. Belum lagi di sini terindikasi ada pelanggaran Undang-Undang Perkumpulan pasal 97 sampai 99 terkait tata kelola keuangan yang ini diberikan alasan oleh Rais Am ini membahayakan eksistensi badan hukum perkumpulan. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara rinci karena ini yang bersifat sensitif, tapi ini ada pelanggaran masalah keuangan yang membahayakan eksistensi badan hukum NU jika ini diaudit oleh lembaga negara. Tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Rais Am dan saya berharap Gus Yahya untuk legowo untuk menerima keputusan dari Rais Am. Namun demikian, intelektual NU Muhammad A.S. Hikam mengingatkan bahwa dalam menangani permasalahan,
NU memiliki tradisi tabayun, sehingga masalah ini seharusnya juga bisa menggunakan jalan tersebut. Yang juga ditekankan oleh AS Hikam, bahwa posisi Tanfidziyah NU itu bukan bawahan Syuriah. Nah, yang muncul di permukaan seperti yang dikatakan tadi adalah bahwa seolah-olah Gus Yahya ini telah melakukan pelanggaran yang sangat berat yang kemudian bisa mengakibatkan sanksi yang demikian fundamental, yaitu pengunduran diri dan berikutnya kalau tidak diikuti maka adalah pemakzulan atau pemecatan secara tidak hormat. Nah, di dalam tradisi NU, hal-hal yang sudah sampai seperti ini biasanya akan melalui berbagai macam jalan, terutama jalan tabayun, jalan diskusi atau dialog dengan para masyayikh, para sesepuh, dan terutama di dalam hal ini peran dari Rois Am akan sangat penting. Karena Rois Am itu walaupun memang beliau itu secara kelembagaan memiliki hak ya dan wewenang untuk mengatur secara umum tata kelola di dalam organisasi, tetap saja harus melihat Tanfidziyah sebagai lembaga ini sebagai co-equal, Pak. Tidak bisa dianggap sebagai anak buah begitu. Nah, etika yang harus diikuti seperti yang saya katakan tadi seharusnya juga membuka peluang kepada Tanfidz, ya dalam hal ini Gus Yahya, untuk memberikan klarifikasi dulu sebelum ada kemudian diambil langkah-langkah yang drastis seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau saya benar dengar dari Kiai Jazuli tadi bahwa Gus Yahya sudah berusaha ketemu sampai 4 kali, sampai kemudian tidak bisa diterima, tapi kemudian muncul keputusan-keputusan yang seperti ini, walaupun kelihatannya memang ada landasan-landasan legal formal, tetapi tampaknya akan menjadi persoalan yang tadi disinggung oleh Mbak Vera, yaitu akan menciptakan kelanjutan dan kekhawatiran ini akan menjadi masalah yang bergejolak bukan saja pada tataran PBNU, tapi bisa juga merembet kemana-mana ke bawah. Yahya Khalil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung 24 Desember 2021. Gus Yahya mendapat 337 suara dari total 548 suara, mengalahkan saingannya Kiai Haji Said Akil Siraj yang memperoleh 210 suara. Masa jabatan Ketua PBNU adalah 5 tahun, sehingga jabatan Gus Yahya akan berakhir pada 2026. Jika melihat hal itu, maka masa jabatan Gus Yahya tinggal sebentar lagi. Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf meminta seluruh anggota PBNU untuk tetap tenang di saat gejolak atau tuntutan pengunduran diri Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap PBNU akan menemukan hasil terbaik. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Ya kita tunggu saja, biarkan proses internal mereka berlangsung. Moga-moga akan ada keputusan yang terbaik untuk NU. Dalam sejarahnya, PBNU memang selalu digoyang dinamika keras. Namun, NU memiliki tradisi menyelesaikannya dengan baik. Bagaimana ujung dinamika PBNU kali ini? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.